Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Sultan dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2022 Universitas Jember. Di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang analisis implementasi Akatran yang dilakukan di kantor BMT-NU Cabang Besuki. Sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Khairila Syahrani dengan NIM 220810102063 dan teman saya Ridara Mayanti dengan NIM akhir 2066 dan saya Faiza Utari dengan NIM akhir 2116. Di dalam video ini juga terdapat bukti wawancara yang kelompok kami lakukan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dari akad ran atau gadai, pen dalam bahasa Belanda, atau pledge atau pam dalam bahasa Inggris, merupakan hak yang diperoleh kreditur atau nasabah atas barang bergerak miliknya yang diserahkan kepada debitur atau lembaga atau penggadaian yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk melunasi barang tersebut dan mempunyai hak untuk didahulukan daripada para penagih lainnya. Bagi LKMS, akad ini adalah akad yang memiliki tingkat keamanan atau tingkat pengembalian kembali yang tinggi dengan resiko yang sangat rendah. Karena barang bergerak yang likuid milik nasabah sebagai jaminan, artinya bila terjadi wan prestasi oleh nasabah, LKMS tinggal melakukan eksekusi atau penalti atas barang yang dijaminkannya. Implementasi Akatran di BMT-NU Cabang Besuki. Di BMT terdapat 3 akad yang digunakan, yaitu Akatran, Mudorobah, dan Al-Qardul Hasan. Tetapi, Akatran lebih sering digunakan karena transaksinya lebih mudah diproses. Akatran ini memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama Akatran gadai dan kedua Akatran pinjaman personal. Ran gadai adalah akad penitipan barang seperti emas, handphone, laptop, dan lain-lain, yang dimana nasabah harus membawa langsung barang tersebut untuk digadaikan tanpa harus melakukan survei terlebih dahulu. Sedangkan ran pinjaman personal adalah akad yang harus melakukan survei terlebih dahulu untuk menggadaikan barang. Jika ingin menggadaikan barang dengan menggunakan akad ran gadai yang berupa emas, maka harus diambil atau diperpanjang masa gadainya selama 3 bulan, dan pihak BMT memberi ujroh sebesar 600 per hari untuk emas harga 1 juta. Jika untuk ran gadai berupa handphone atau motor, jangka waktu pengambilannya selama 2 bulan, dan ujroh tidak dapat ditafsirkan. Sedangkan untuk menggadaikan barang dengan menggunakan akad ran pinjaman personal, maka harus ada jaminan yang diberikan kepada BMT seperti sertifikat tanah. Contohnya, jika ingin melakukan pinjaman sebesar 10 juta dengan jaminan sertifikat tanah selama 1 tahun, maka ujroh atau biaya penitipan barang dikenakan selama 1 tahun juga sesuai masa pinjaman. Tujuan jaminan yaitu yang pertama, memberikan hak kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bila mana nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian, kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya atau proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil. Yang ketiga, memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali atau pelunasan. Selanjutnya yaitu mekanisme Akatran di BMT-NU Cabang Besuki.
Persyaratan yang utama, setiap nasabah yang akan melakukan pinjaman di BMT Cabang Besuki, nasabah diwajibkan untuk menjadi anggota BMT terlebih dahulu, dengan cara melakukan pembayaran sebesar Rp30.000 sebagai syarat untuk mendapatkan dua rekening, yaitu rekening siaga dan rekening taba. Rekening taba adalah rekening yang tabungannya bisa diambil kapan saja yang tidak wajib dimiliki oleh setiap anggota. Sedangkan rekening siaga adalah rekening yang wajib dimiliki oleh setiap anggota BMT yang menabung atau meminjam di BMT. Persyaratan berkas yang harus diserahkan untuk memenuhi persyaratan yaitu fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk suami istri, fotokopi jaminan seperti buku pemilik kendaraan bermotor. Dan jika belum menikah, diperbolehkan menggunakan fotokopi kartu tanda penduduk orang tua yang dapat dijadikan penanggung jawab. Setelah menyerahkan segala persyaratan yang dibutuhkan, kemudian nasabah menunggu konfirmasi dari petugas BMT yang akan melakukan survei. Lalu, petugas menyerahkan semua berkas nasabah ke kantor pusat. Setelah disetujui, maka dilakukan pencairan dana oleh petugas BMT yang akan diserahkan kepada nasabah yang membutuhkan dana tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu resiko dari akad RAN di BMT NU Cabang Besuki. Jika nasabah tidak dapat mengambil barang gadai sesuai masa akadnya, maka pihak BMT memberikan surat yang dimana nasabah diberi jangka waktu untuk berpikir. Jika nasabah belum bisa melunasi sampai masa akad, maka BMT terpaksa menjual barang yang digadaikan. Jika ada sisa dari tanggungan, maka akan dikembalikan kepada nasabah yang menggadai. Soalnya yang dua itu lebih mudah daripada yang lain. Makanya lebih sering menggunakan. Perbedaannya RAN sama kalau yang RAN itu biasanya personal ya. Dia di sini pakai jaminan. Kalau misalkan aku dikasih nggak pakai jaminan. Tapi minimal dia harus yang pakai BPKB sama itu juga bisa. Demikian penjelasan dari hasil penelitian yang kelompok kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.